Hai semuanya, balik lagi bersama gua Benny Karsono yang akan menceritakan cerita horor ke kalian semua sampai bulu kuduk kalian merinding. Dan di sini gua akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Misteri Kamar 13. Jadi ceritanya di sebuah hotel tua yang berdiri sejak zaman kolonial di pinggiran kota. Hotel ini terkenal dengan cerita-cerita mistis, terutama tentang kamar 13 yang dianggap angker. Kamar itu sudah jarang dipakai dikarenakan ada kejadian-kejadian yang menyeramkan yang dialami oleh para tamu. Namun, suatu malam sekelompok sahabat yaitu Rian dan Dimas tanpa sengaja memesan kamar tersebut dikarenakan semua kamar lain sudah penuh. Rian dan Dimas yang tiba di hotel setelah perjalanan yang panjang, mereka tampak lelah. Tetapi suasana hotel yang gelap dan berdebu membuat mereka merasa tidak nyaman. Di saat mereka sampai di meja resepsionis, ada seorang pria tua bernama Padarto menatap mereka dengan tatapan aneh. Lalu Rian berbisik kepada Dimas, "Kamu yakin kita harus menginap di sini? Tempat ini seperti hotel berhantu." Dimas membalas dengan tertawa, "Santai saja Rian, kita cuma semalam di sini." Seketika Padarto dengan suara serak berkata, "Kalian di kamar 13. Namun tatapan Padarto menjadi semakin tajam saat ia menyerahkan kunci. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya membiarkan mereka pergi dengan ekspresi murung. Di saat Rian dan Dimas sampai di depan pintu kamar 13, mereka langsung membuka pintu kamar tersebut. Ruangannya tampak biasa saja, meskipun agak gelap dan lembab. Namun, udara di dalam terasa berat dan dingin. Lalu, mereka meletakkan barang-barang dan mencoba untuk bersantai. Tetapi, suasana kamar membuat Rian merasa tidak nyaman. Lalu Dimas berkata, "Lihat, tidak ada apa-apa kan? Cuma kamar hotel tua." Dan tiba-tiba terdengar suara langkah kecil di langit-langit. Rian yang terkejut langsung menoleh ke arah suara itu. Lalu Rian berkata, "Kamu dengar itu?" Lalu Dimas membalas, "Alah, mungkin itu cuma tikus. Hotel tua pasti banyak tikusnya di sini." Tapi suara langkah itu berubah menjadi suara ketukan pelan. Seolah-olah ada yang mengetuk dari balik dinding kamar. Rian yang mendengar suara itu menjadi semakin cemas. Tetapi Dimas tetap mengabaikannya. Malam yang semakin larut, Rian mencoba untuk tidur. Tetapi suara-suara aneh terus terdengar. Kali ini suara tertawa anak kecil yang samar terdengar di ujung kamar. Rian yang mendengar suara itu seketika membuka matanya dan ternyata ia melihat sesosok anak kecil berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun putih lusuh, matanya hitam pekat. Anak kecil itu berbisik pelan, ayo main dengan aku." Rian yang mendengar itu langsung gemetaran sambil berkata, "Dimas, lihat itu." Namun, di saat Dimas membuka matanya, anak itu sudah menghilang. Hanya suara tertawa kecil yang tersisa, bergema di seluruh kamar. Dimas hanya menggelengkan kepalanya sambil mencoba menjelaskan bahwa itu hanya imajinasi Rian saja. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini dari arah kamar mandi. Dimas memutuskan untuk memeriksanya. Namun, di saat Dimas membuka pintu, dia melihat seorang wanita mengenakan gaun merah berdiri di depan cermin kamar mandi, menyisir rambutnya yang panjang dan berantakan. Namun wajahnya tidak terlihat. Seketika Dimas berkata, "Siapa kamu?" Wanita itu berhenti menyisir dan perlahan-lahan berbalik, memperlihatkan wajahnya yang menyeramkan dengan mata kosong yang menatap Dimas dengan dingin. Wanita bergaun merah itu berkata, "Ini bukan tempatmu." Dan tiba-tiba pintu kamar mandi itu langsung tertutup dengan keras. Dimas terhempas mundur dan jatuh ke lantai. Rian yang mendengar suara itu langsung berlari mendekatinya. Tetapi saat mereka membuka kembali pintu kamar mandi, wanita itu sudah menghilang. Rian dan Dimas mencoba untuk menenangkan diri di tempat tidur. Namun
seketika lampu kamar mulai berkedip-kedip dan suhu ruangan semakin dingin. Dari ujung lorong dalam kamar terdengar suara lonceng pernikahan. Mereka yang mendengar suara itu langsung menoleh ke arah suara itu, dan mereka melihat seorang wanita mengenakan gaun pengantin kotor berjalan perlahan mendekat. Wajahnya tertutup kain kelabu yang sudah sobek-sobek dan darah mengalir dari tangan yang membawa buket bunga layu. Rian yang terkejut berkata, "Dimas, siapa itu?" Pengantin itu seketika mengangkat wajahnya memperlihatkan rahangnya yang hancur dan senyum yang menyeramkan. Dan tiba-tiba dia berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak terduga, membuat suara jeritan melengking. Rian dan Dimas terkaget bersamaan lalu menjerit. Mereka terlonjak mundur, tetapi saat pengantin itu mencapai mereka, sosoknya menghilang seperti kabut. Rian dan Dimas yang mulai ketakutan setengah mati memutuskan untuk berlari keluar kamar. Tapi pintu kamar tidak bisa dibuka. Mereka mendengar suara langkah kaki di lorong luar kamar. Tetapi di saat Rian mengintip melalui lubang pintu, dia melihat sekelompok orang tanpa wajah berdiri di sana menatap pintu kamar mereka. Rian yang melihat itu langsung gemetaran dan berkata, "Kita nggak bisa keluar, mereka sudah ada di luar." Sekelompok orang tanpa wajah itu mulai menggedor pintu dengan keras, seolah-olah ingin masuk. Suara ketukan itu semakin keras hingga akhirnya pintu kamar tiba-tiba terbuka sendiri. Rian dan Dimas langsung keluar dari kamar dan berlari menuruni tangga, mencoba menemukan jalan keluar dari hotel. Namun setiap kali mereka membuka pintu, mereka selalu kembali ke lorong yang sama, seolah-olah terperangkap dalam labirin tak berujung. Pada akhirnya mereka sampai juga di lobi dan ada Padarto yang berdiri di sana tersenyum dingin. Padarto berkata, "Selamat, kalian telah bertahan semalam di kamar 13. Rian yang mendengar itu membalas, "Apa maksudmu? Kami tidak mau tinggal di sini lagi." Padarto hanya tertawa pelan dan berkata, "Kamar 13 adalah rumah mereka, dan sekarang rumah kalian juga." Seketika semua lampu yang ada di lobi padam dan wajah-wajah para hantu yang mereka lihat mulai bermunculan dari bayang-bayang mengelilingi mereka. Jadi cukup segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share juga video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.